teman-teman. Baik, Ya, insya Allah. Eh, Tidak berlama-lama ini kebetulan ternyata satu kelas masih ada ujian, Prof. Jadi nanti akan segera menyusul setelahnya. Tidak membuang waktu karena Prof. Andi akan segera ada acara. Mungkin saya perkenalkan sedikit ya, Prof. Dengan teman-teman. Di ya, sini adalah Prof. Andi Faisal Bakti, MA PhD. Beliau adalah dosen KPI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahagia dan senang sekali kami kedatangan Prof. Andi di kelas apa namanya angkatan baru pengantar ilmu komunikasi nih Prof kelasnya. Ada tiga kelas ya sambil menunggu yang lain bergabung. Prof. Andi ini adalah pakarnya ya kajian tentang komunikasi Islam di Indonesia. Jadi Masya Allah ya teman-teman bahagia sekali kita belajar langsung dari yang ahli begitu. Ya, monggo Prof. Andi langsung saja. Mungkin kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Prof bisa mau share screen? ya, disable, makanya. Ya, Oh, disable, oh nggak bisa. Mas Jidan, Mas Admin, tolong dibuat disable Prof ya. Andi bisa share screen. Dijadikan. Jadikan. Ya, sudah bisa Prof. Coba Prof. Tuh. Ya, sudah start. Baik. Sudah tampak bisa di full screen kan mungkin. Ya, coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wan nasi ajma'in. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in minal awalin wal akhirin. Oke, adik-adik semuanya, mahasiswa dan juga lebih khusus lagi Dediana Sari yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan semacam kuliah umum atau general stadium. Jadi kita itu ada stadium biasa kemudian dibuat general supaya maksudnya terlihat uh, banyak pesertanya. Namun sambil menunggu ya, sesuai yang nanti bergabung ya kita mulai saja nanti yang terlambat bisa masbuk ya supaya tetap bisa tersambung. Ini hikmah dari uh, Zoom karena direkam dan baik dengan baik dan bisa juga nanti diulang-ulang dilihat-lihat uh, dengan berkali-kali seperti kalau kita berzikir ya memang ada relevansi zikir dengan pengulangan. Makanya itu dalam ayat dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanya-tanyalah orang yang banyak berzikir, maksudnya banyak mengulang-ulangi. Yang suka mengulang-ulangi itu adalah researchers ya. Ada namanya verifikasi, ada triangulasi, sehingga yakin benar apa yang disampaikan itu sudah berdasarkan rahasia ilahi yang sudah
terhampar luas di alam raya ini. Jadi ini saya diminta oleh Ibu Diana untuk menyampaikan masa depan komunikasi Islam. Karena memang ditengarai ada masalah gitu. Masalah yang memang bisa kita nanti telusuri ya, karena antara lain memang persoalan teknologi ya, persoalan robotik, persoalan security systems, big data, the Internet of Things. Sementara masyarakat kita juga, masyarakat di pedesaan juga masih jauh dari suasana seperti itu. Ya. Sekalipun anak-anaknya sudah mulai sangat familiar dengan kondisi temuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang gitu. Oke, sebetulnya banyak masalah lain, tapi itulah yang paling umum ya, yang tadi yang satu itu ya. Untuk merefresh ya ingatan kita, ini ketika saya pas baru masih di high school sebetulnya ini, dan sebentar lagi tahun 80 masuk perguruan tinggi. Waktu itu kita betul diributkan dengan teori the third wave of Alvin Toffler. Ya. Dan kemudian juga saudaranya ada Hedy Toffler menulis buku bersama dengan dia, tapi yang paling populer ini tentang the third wave. Bayangkan 45 tahun yang lalu ya, 46 tahun yang lalu, ini memang sudah diprediksi sangat cerdas oleh Alvin Toffler bahwa masyarakat kita tahun 80 itu sudah memasuki masyarakat informasi digital. Karena sebelumnya itu ribuan tahun itu masyarakat agraria, bertani, bahkan sebelumnya hunting, gatherer, ya untuk bisa hidup. Kemudian menemukan yang namanya masyarakat industri yang luar biasa ketika mesin ditemukan, piston itu yang naik turun tapi bisa membuat roda berputar dan melahirkan dinamo, melahirkan energi. Sehingga waktu itu loncatannya dianggap sangat luar biasa ya. Ditemukanlah mesin kendaraan, uh, mesin rumah tangga, kemudian juga kulkas sudah juga ditemukan, karena sekaligus juga listrik ya sudah ditemukan, ini bersambungan dengan masyarakat industri itu, sehingga gempar waktu itu Eropa, Amerika, Australia. Kita waktu itu ya masih ujung-ujungnya lah ya, karena kita belum merdeka itu hingga 1945. Masyarakat industri ini sudah mulai abad ke-19 gitu ya. Kemudian masyarakat informasi ya ketika sudah tahun 60-an itu ya memang sudah memasuki sedikit tentang dunia informasi uh, yang memberikan bayangan bahwa suatu saat kita akan memasuki dunia yang sangat canggih ya, semua serba digital. Waktu itu istilahnya serba klik, serba touch ya, serba nyentuh-nyentuh saja. Dan baru memang ya 3-4 tahun terakhir ini sehingga kita bisa tinggal touch, sentuh itu ya, pencet itu, sehingga ya bisa kita menceritakan ini lebih mudah karena sudah di depan mata. Waktu itu ya masih gambaran ya, apa sih yang dimaksud naik lift, apa yang dimaksud dengan wajah bisa dikirim, kemudian orang bisa bervideo ria, kemudian pintu bisa buka sendiri, kemudian nanti robot-robot itu semuanya bisa berjalan menggantikan manusia dan kekuatannya ribuan kali lipat ya kehebatannya. Waktu itu semua, dan sekaligus juga membuat resah ya sebagian pembicara start ya, karena sudah kita dengarkan teori the third wave of
Alvin Toffler ya. Uh, ada lagi buku sebetulnya yang lebih awal yaitu Future Shock ya. Tapi ini terkenalnya Future Shock karena tadi sudah muncul tahun 80 itu ya. Ini hebat sekali beliau ini berarti 50 tahun uh, katakan 56 tahun yang lalu ya Alvin Toffler sudah membayangkan bahwa kan akan ada dampak psikologis, sosial dan budaya masyarakat manapun di dunia ini. Karena adanya percepatan kebebasan manusia yang tidak diberi waktu untuk penyesuaian diri. Ya, pokoknya serba cepat. Ya. Sekarang kita rasakan HP yang kita baru beli setahun yang lalu sudah ketinggalan hari ini. Ya, saya sendiri baru beli HP. Ya, lumayan mahal. Ya, hampir tiga berapa digit itu. Ya. Nah, 2 digit tambah 6 digit. Jadi luar biasa itu ya, mahalnya. Tapi kalau tidak ya kita ketinggalan gitu. Karena cepat usang dan juga informasi membanjir sekali. Jika dulu HP kita itu masih bisa menyimpan 10 nomor saja ya, mungkin adik-adik masih bayi ya. Sekarang wah kita bisa menyimpan berapa banyak. Saya suka video-video, suka merekam itu tidak pernah saya hapus-hapus, tetap aja cukup ya. Artinya apa? Implikasinya gaya hidup juga terus berubah ya. Punya serba HP, serba tadi itu serba pencet-pencet, serba bergerak sendiri. Tapi juga melahirkan ketidakstabilan sosial ya. Masyarakat serba sementara, ya berubah terus karena alatnya berubah terus, kebutuhannya berubah terus. Belum lagi kalau ada penyakit ya. Kemarin itu dengan COVID kita juga syukur sudah ada Zoom ya, baru datang COVID. Bayangkan andai kan waktu itu ya 2 tahun lebih tidak ada Zoom ya perkuliahan, proses pendidikan belajar mengajar pasti waktu itu macet total ya. Tapi itulah Tuhan sudah mengatur itu semuanya dan Al-Quran juga sebetulnya sudah menggambarkan bahwa satu saat itu akan ada virus yang mengganggu manusia. Tapi kalau bagi yang sadar bahwa virus itu adalah suatu kebenaran dan juga membawa ilmu pengetahuan, akhirnya bisa ditaklukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Akibatnya ini tadi ketidakstabilan sosial, maka hubungan kerja makin sementara ya. Jadi adik-adik ini harus siap nanti mengalami ini kehidupan yang semakin sementara. Dikit-dikit pindah, dikit-dikit berubah, dikit-dikit gonta-ganti pasangan atau kawan gitu ya. Jadi keluarga tradisional itu menjadi lemah, ya tidak powerful lagi, tidak rekat lagi, ya, sudah renggang. Komunitas menjadi cair dan tidak permanen. Jadi komunitas kita itu kalau mungkin dari rumah ya keluarga kita, suku kita. Ketika di pesantren ya coba kita sudah mulai berubah lagi ya. Nah, kemudian kita sampai di kampus ya tentu berubah lagi kita. Ya karena kita sudah masuk organisasi ini, itu, masjid ini, masjid itu, asosiasi ini, asosiasi itu. Akhirnya itu setiap orang mempunyai banyak komunitas, tidak hanya satu seperti dulu. Sehingga memang tidak permanennya. Berikutnya terlalu banyak pilihan ya. Bingung ya. Mau kerja juga nanti itu ada deh pilihannya banyak ya. Saya aja 30 tahun yang lalu kadang-kadang aplikasi mengajar di Amerika, Eropa itu berdatangan itu karena saya lulus semua di banyak tempat ya. Ya, jadi kadang susah mengambil pilihan ya. Keluarga saya waktu itu di Kanada, kemudian saya harus memilih harus pergi ke dekat Vancouver, dekat Los Angeles bekerja, kemudian situ setahun di situ saya dapat promosi lagi, misalnya ke waktu itu bukan misalnya ya memang realitasnya saya ke Belanda lagi. Setelah itu saya ke Inggris lagi. Sementara istri saya masih di Kanada waktu itu dengan anak-anak.
anak saya. Sehingga memang pilihan itu ya sangat beragam ya pilihan-pilihan kita. Apalagi nanti adik-adik itu ya, dan itulah yang menjadi tantangan ya. Eee, Tantangannya lebih khusus lagi ini menciptakan kebingungan. Nah, hati-hati kalau bisa melahirkan kelelahan mental dan kesulitan mengambil keputusan. Nah, itu karena banyaknya pilihan-pilihan, banyak choice tadi itu ya. Eee, Sehingga menyulitkan untuk memilih karir, gaya hidup, cari pasangan, hingga identitas diri ya tadi itu bisa berubah-ubah gitu. Oke, lebih cepat ya adik-adik ya, Alvin Toffler juga masih ada kelanjutannya, yang keempat yaitu krisis identitas ya. Karena nilai norma berubah, ya sulit menentukan siapa dirinya, tradisi tidak menjadi pegangan, identitas menjadi fleksibel. Nah itu tadi semuanya sudah serba elastis. Kemudian juga tantangannya dampak psikologis yang kolektif dan ini menyebabkan kecemasan tadi. Hati-hati banget ini adik-adik ya, karena kalau tidak sekarang disiapkan mentalnya, ya bisa melahirkan kecemasan, depresi, alienasi sosial, dan burnout. Jadi segera atur diri, segera merancang diri sendiri supaya tidak masuk dalam konteks yang begini karena di depan mata sudah semakin banyak. Oleh karena itu ya semakin hari juga fakultas psikologi itu berkembang pesat juga selain fakultas ilmu komunikasi atau Kaprodi, Prodi ya komunikasi dan penyiaran Islam. Oleh karena itu, oleh karena itu solusinya ya di masa depan adik-adik ini pendidikan harus melatih fleksibilitas. Tidak boleh kita rigid, tidak boleh kita kaku ya. Saklek kemudian dan harus siap. Itu individu harus sadar akan batas kemampuan adaptasinya. Jadi karena kita tidak merasa tidak mau beradaptasi, maka harus disadari dan diperbaiki itu maksudnya. Ini menariknya Alvin Toffler ini sekalipun tadi itu dia tulis 50 tahun, 56 tahun yang lalu, tapi sekarang ini semakin relevan sekali ya karena adanya media sosial, ada artificial intelligence, ada real time, kemudian ada tadi robotik, ada security system, ada the Internet of Things, ada big data dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay, next. Uh, ini juga masih Toffler mengidentifikasi tiga shift perubahan fundamental dan akan membentuk masyarakat itu. Nah, itu tadi matinya uh, kemapanan karena institusi hubungan institusi menjadi semuanya serba temporer ya, serba sementara. Yang kedua, the end of geography. Nah, ini karena kita itu mobile banget ya. Geografi ini sih sekarang belum terlalu kita rasakan, tapi banyak orang yang sudah merasakan. Saya dikit-dikit terbang, dikit-dikit bandara, dikit-dikit keluar negeri, ngurus visa, ngurus paspor ya. Ya misalnya paspor saya itu sudah mungkin kalau saya itu sudah hampir 50 paspor saya yang gonta-ganti itu. Karena setiap 5 tahun ya ganti-ganti. Sehingga saya kumpulkan banyak sekali paspor saya gitu ya. Kemudian terjadi fragmentasi masyarakat. Artinya ada pemecahan, perubahan-perubahan, pergantian-pergantian masyarakat ya kemudian menjadi semakin terspesialisasi ya seperti adik-adik nanti ini ilmu komunikasi dulu itu hanya satu tapi kemudian sudah turun ada interpersonal ada organisasi ada uh, media ada nah sekarang ini media sosial itu semua selalu turun mengecil kan semakin terspesialisasi. Oleh karena itu adik-adik harus segera menentukan nanti sikapnya mungkin di semester 3
sudah harus tahu spesialisasi apa yang akan diambil, sambil juga belajar ilmu-ilmu lainnya, karena perlu memang juga kita selain terspesialisasi juga mempunyai ilmu bantu gitu ya. Oke, ada lagi yang menarik ini. Ada John Nesbitt juga ini hampir bersamaan tadi dengan Tim Toffler yang mengatakan bahwa masyarakat industri menjadi masyarakat informasi ya sekarang ini ya. Dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Bahkan bukan hanya dari segi komunitas, tapi individu juga. Seperti sekarang ini. Anda bisa membuat TikTok, Anda bisa buat YouTube, semuanya. Anda bisa ditonton oleh ribuan orang, ya bahkan ada yang sampai jutaan orang. Nah, hierarki, struktur, kemudian malah ke jaringan. Ya, kita harus membangun jaringan. Adik-adik, kesempatan di Jogja itu ya Anda bergabung. Dengan teknologi Anda bergabung. Dari ekonomi nasional, ekonomi global. Kita harus jadi, ya, global. Ya. Tapi ambil bajunya. Buku ini ya menjadi rujukan pemimpin bisnis, pemerintah, dan akademisi seluruh dunia. Kita di depan di prosesi. Ya, ambil toga. Ya memang begitu. Kita prosesi. Ya. Ya. Nah, kemudian ini lebih banyak lagi buku yang ditulis oleh beliau dan semuanya waktu itu ya pas saya lagi kuliah ini semuanya saya mengikuti perkembangan dan membuat kita excited semua. Ini silakan nanti dilihat ini ada yang agak baru ya ini 2006 ya. Oke, adik-adik semuanya, ini kita sudah masuk bagaimana ilmu komunikasi Islam itu. Ya, alhamdulillah ilmu komunikasi Islam ini mempunyai kakak kandung yang namanya komunikasi umum atau komunikasi sekuler atau human communication ya. Jadi perdebatan yang di kiri yang ada di kalangan ilmuwan komunikasi umum itu seru sekali di sebelah kiri ini. Information itu dari luar. Kemudian sudah ada 4 aliran itu ya, mulai dari SMCR yaitu sender, message, channel, receiver yang mengatakan bahwa ya kalau sudah ada sender, message, channel, receiver maka kita sudah bisa tercerahkan. Ya. Nah, lalu dikoreksi oleh teori yaitu efek. Ya, dia bilang tidak mungkin itu kita tercerahkan kalau tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya gitu. Tergantung orangnya gitu. Lalu muncul konvergensi bahwa ya harus memadukan antara sender dan receiver lah. Tidak bisa top down semata-mata begitu ya, menyampingkan keaktifan manusia atau penerima. Misalnya berita dikuasai oleh giants media ya, dominasi film Hollywood dan Bollywood sekarang ini ya, yang intinya semuanya menganut ke kapitalisme. Tapi kemudian teori yang kiri itu dikoreksi oleh teori yang kedua bahwa ya sebetulnya semuanya itu terpulang kepada diri kita sendiri ya, bukan dari atas, bukan dari luar, bukan dari orang yang punya pengalaman, bukan yang serba kaya, tapi kita harus menentukan diri kita sendiri yang biasa disebut bahwa dengan receiver is aktif. Artinya penerima, adik-adik inilah yang harus aktif ya. Makanya muncul namanya teori kegunaan dan kepuasan. Kita yang harus menentukan berita itu, informasi itu berguna atau bahkan kalau bisa memuaskan ya, berdasarkan asas manfaat dan kepuasan penerima. Kemudian berdasarkan kesadaran dan keaktifan penerima. Jadi self awareness ya. Sehingga diyakini bahwa sebetulnya sender alat itu tidak dominan. Justru yang dominan adalah receiver itu sendiri. Adik-adik mahasiswa sekarang ini yang sedang menjadi receiver ya itu sekarang ini harus Anda aktif ini, tidak boleh tidur ya. Tidak boleh terlena, tidak boleh main HP. Ini contoh langsung apa yang saya sampaikan ini. Kalau Anda tidak aktif menangkap informasi, maka Anda akan terlewat gitu. Syukurnya ilmu komunikasi Islam ini ternyata tidak ketinggalan, bahkan jauh sebelumnya ketika Nabi Muhammad
Al-Quran turun pada abad ke-7. Itu sudah menjelaskan bahwa sebetulnya teori-teori komunikasi sekuler ini sudah dibahas dalam Islam ya. Ya cuma memang lebih cenderung ke teori yang kedua yaitu insight, information, dibangun dari dalam. In baru formation. Kalau di atas tadi itu inform baru action. Jadi ada prefix kemudian affix ya. Jadi ada awalan, ada akhiran. Kalau awalan information, kalau suffix information. Nah, kalau ternyata Islam sudah mempunyai jalan keluar bahwa ya misalnya ayat yang sering Anda hafal itu wa ma alaina illal balagh al-mubin. Ya dalam surah Nur tidak ada ya bisa terjadi kecuali kita ya. Kita ini hanya sebagai pemberi informasi yang harus mencerahkan. Adapun soal penerimaan itu fadzakir inna fa'atiz zikra sayadzakar man yasha. Beringatlah tapi hanya yang menyadari akan manfaat. Itu informasi akan menjadi tercerahkan. Dan juga yang punya kekhawatiran akan kegagalan. Nah, itu juga bisa berhasil karena khawatir dia mencari solusi. Nah, justru teori kanan ini mengoreksi sedikit teori yang kiri. Ya, Al-Quran sudah lama bahwa teori ketakutan itu sebetulnya bisa membuat kita maju gitu. Tapi bisa juga membuat orang itu semakin hebat karena misalnya dengan teori terorisme sekarang ini, ya kita kemudian jadi bulan-bulanan dianggap sebagai kelompok yang fundamentalis. Nah, itu karena dianggap menakutkan teror ya, atau terorisme, teori terorisme itu. Ya, memang Al-Quran mengakui bahwa kalau menggunakan teori apa ya, yakhsha atau khasya ini ya orang bisa takut. Nah, ini Islam sudah berbicara. Oleh karena itu solusinya ya jangan takut. Takut itu hanya sebagai trigger untuk bisa maju, tapi jangan terkesima dengan takutan. Nah, apalagi kalau kita ditakuti oleh bangsa luar misalnya, hanya kita jangan sampai semakin terjerumus. Fadzakir innama anta mudzakir. Beringatlah. Tapi hanya yang menyadari tapi Anda harus sadari bahwa Anda itu hanya sebagai pemberi ingat. Tidak bisa kita mengubah orang lain, kecuali Anda lah yang mengubah, yang mencerahkan diri sendiri. Nah, ini juga ada hadisnya ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan ini banyak sekali ya. Ayatnya hadisnya banyak sekali, ini hanya contoh-contoh saja ya. Teori kedua, tadi teori informasi, teori pertama. Teori kedua yang pernah muncul yaitu top down, exogenous, kemudian yang kedua adalah bottom up atau indigenous. Yang kiri juga ini terjadi perdebatan soal perubahan masyarakat. Gimana kita mengubah masyarakat itu? Ada 3 teori besar di top down ini, yaitu modernisasi. Caranya meninggalkan semua yang TBC. Kalau Muhammadiyah menggunakan TBC itu, ya takhayul bid'ah dan khurafat ya. Dalam semua aspek, bukan hanya dalam sebuah agama ya. Agar bisa maju. Ini diperkenalkan oleh seorang penulis Daniel Lerner yang kebetulan meneliti di Iran. Dia bilang gimana Iran bisa maju kalau masih percaya kepada TBC gitu ya. Akhirnya muncul teori ini, kemudian dikoreksi oleh teori dependensi bahwa kalau katanya gimana dunia ketiga bisa maju kalau kita dikuasai semuanya oleh Barat. Oleh karena itu untuk bisa maju harus bergantung kepada mereka. Inilah dependensi, teori ketergantungan. Cuma risikonya utangnya banyak sekali sampai sekarang. Ini katanya utang kita itu sudah 20.000 triliun. 20.000 triliun dibagi 100 juta, 200 juta penduduk Indonesia sekarang ini dewasa. Wah, kita udah punya utang 100 juta turun-temurun gitu ya. Mudah-mudahan negara kita dengan Pak Prabowo ini bisa betul-betul membangun negeri ini karena kalau tidak ini akan menjadi bom waktu juga kalau tidak bisa membayar utangnya. Lalu muncul yang disebut dengan multiplicitas yang dulu sangat terkenal itu ya oleh Sosbudhan Komnas Rata. Kemudian ada 3T. Sebetulnya Pak Jokowi sempat menggunakan 3T ini yaitu terluar, terdepan, terbelakang. Terluar itu maksudnya ya yang dekat dengan perbatasan gitu. Maksudnya yang jauh dari pusat ya.
Kalau terdepannya itu dekat dengan perbatasan. Kemudian ada lagi terbelakang ya, yang di pelosok, di pegunungan, di kepulauan. Nah, itu yang dianggap benar ini, top down model ini. Artinya ya kalau mau dimodernkan semua, ya itu harus dengan tiga cara ini, modernisasi, dependensi, multiplisitas. Tapi dikoreksi oleh teori bottom up yang mengatakan no 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 ya kalau mau maju harus membantu diri sendiri, self help, harus merasa cukup, harus mandi sendiri, jangan dimandikan oleh orang lain. Berdikari, harus bisa berdiri di atas kaki sendiri agar bisa kreatif perubahan swasembada sandang papan dan pangan, jangan mengimpor semua. Nah, itu sembako ya, sembako pun harus diimpor, masya Allah. Tadi berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan, berdaulat dalam politik. Ini teori yang mutakhir sebetulnya yang kiri nomor 2 itu. Dan inilah juga seharusnya ke depan adik-adik itu ya masa depan komunikasi Islam sebetulnya di sini ini. Dan dibuktikan dengan ayat yang Masya Allah 15 abad yang lalu sudah ada memang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak ada perubahan kecuali adik-adik itu sendiri, individu-individu, keluarga-keluarga itu sendiri mengubah diri mereka. Nah, yang kedua, kalau mau nikmat, Al-Anfal 53. Kalau mau nikmat, lebih nikmat dari sekarang, Anda harus mengubah diri sendiri. Bukan orang lain, bukan keluarga, bukan pemerintah, bukan ustadz, bukan kiai, bukan dosen, bukan profesor, bukan bangsa barat. Anda yang harus mengubah diri sendiri. Nah, ini ada hadisnya juga ya, setiap orang harus aktif berbuat karena ia akan diberikan kemudahan untuk apa yang diusahakannya ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi, suatu kaum akan ditimpa kesusahan kalau mereka tidak berinisiatif ya untuk mengubahnya. Ini rawahu Abu Daud. Oke, terakhir untuk teori ini, teori besar ini, ada lagi teori yang kiri. Gimana kita bisa membangun teknologi? Teori yang pertama gampang katanya, difusi inovasi aja. Itu apa yang ditemukan dikirim ke negeri yang kurang berkembang. Transfer teknologi dari luar. Tapi kan mahal. Akhirnya Jepang menemukan model sosial marketing, maka muncullah itu Honda, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Datsun. Membuat Jepang itu kaya raya dalam waktu 10 tahun ya, padahal mereka ini pernah kalah perang rata dengan tanah, terutama Nagasaki dan Hiroshima, tapi karena mereka mempunyai SDM yang luar biasa, hanya mampu menemukan, memperkecil, membuat kecil ya, small but beautiful, teknologi Amerika dan Eropa, lalu lahirlah teknologi orang Jepang yang sifatnya imitasi ya. Honda, Suzuki, Kawasaki yang menyebar ya itu dan diikuti oleh Korea ya, ada Hyundai, ada Kia, ada LG, ada Samsung dan seterusnya ya. Ini di Korea saya 2 tahun lalu sempat ke Korea. Ternyata Samsung ini merek mobil juga gitu. Tapi ternyata ini model sosial marketing hanya cocok kelihatannya untuk Jepang dan Korea. Kita Indonesia ya dan juga negara-negara ya dunia ketiga lainnya tidak mampu. Oleh karena itu dibuatlah model assembly perakitan. Tidak perlu mengimpor barang-barang yang sudah jadi, tapi dirakit di negeri mana. Membangun pabrik-pabrik ya di dunia ketiga. Maka lahirlah Kijang Avanza Xenia gitu. Cuma lah kenyataannya yang mengambil keuntungan tetap saja orang Jepang, orang Korea, orang Cina belakangan juga menyusul. Kita menjadi konsumen. Ada manfaatnya karena melahirkan padat karya, itu banyak buruh-buruh yang bekerja. Dan bisa kita kelas menengah ya membeli mobil, bila Kijang Avanza sini. Sekaligus juga membuat macet jalan. Kalau di Jakarta ini pokoknya Bekasi, ya Ciputat, Depok, kalau weekend ini padat sekali karena baru keluar mobil-mobil ini yang tidak bisa dioperasionalkan di weekdays karena mereka perlu dana karena mereka ini adalah kelas menengah bawah gitu. Artinya ya beli bensin itu berat karena masih harus
berjibaku dengan kehidupan keseharian. Ternyata kawan-kawan, teori yang kanan ini, komunikasi Islam, itu sudah lama, 15 abad yang lalu, bercerita tentang bagaimana teori yang di bawahnya ini ada teori yang keempat sebetulnya, itu yang mengatakan bahwa kita harus membangun seperti Habibie. Ya, Habibie mengatakan bahwa kalau kita ingin maju, kita harus mampu menciptakan pesawat, ya. Karena di pesawat semua teknologi penting ada, teknologi mobil, kereta, kapal selam, kemudian juga kapal laut, apalagi kalau hanya kulkas, hanya kipas angin, televisi, radio, microwave, ya itu semua ada di pesawat. Artinya Habibie mampu menciptakan teknologi-teknologi yang terapan ini, kendaraan ini, otomotif ini, teknologi rumah tangga. Ya, cuma ya sayang sekali teknologinya Pak Habibie. Kemudian banyak yang menantang, baik dari luar maupun dari dalam. Akhirnya sekarang N250 menjadi museum saya. Sekarang kita kipas angin pun tidak bisa kita ciptakan. Ya, oleh karena itu kawan-kawan, Al-Quran sebetulnya sudah lama menyatakan bahwa jangankan dunia ini bisa tembus, ya cakrawala bisa ditembus. Ya, ya masyarakat jin, al insi istata'tum an tanfuzu minal taris samawati wal fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Tembus cakrawala itu langit demi langit, tapi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Nama juga menarik ini ketika dulu Sulaiman ingin memindahkan Singgasana Ratu Balkis, dia tanya kepada jin yang paling hebat yang tingginya 24 meter itu, wahai jin Ifrit, pindahkan itu biar kita berdakwah, mendakwah supaya masuk Islam si Balkis itu. Ya, tapi jin mampunya saya akan pindahkan sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Sulaiman mengatakan itu kelamaan, saya mau yang super cepat. Ternyata ada tokoh yang katakan mungkin ya Habibinya lah waktu itu mengatakan bahwa ya saya akan pindahkan sebelum matamu berkedip, artinya real time. Oke. Indahu ilmun minal kitab ana atika bi qabla yang tanda ini kata sebelum even matamu berkedip. Akhirnya benar-benar itu hadir ketika Sulaiman mengatakan yes. Kemudian Sulaiman mengatakan nakirulah arsyaha, harus menggunakan teori tankir, ya, yaitu teori yang mengatakan bahwa kita harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu juga hadis-hadis ini banyak sekali yang juga mendukung tentang pentingnya untuk kita menciptakan teknologi kita sendiri, ya. Akhir zaman orang mengendarai Yamaha Yasir, pelana yang besar, indah dan nyaman, terbuat dari sutra isyarat kemajuan teknologi transportasi. Ya. Ilmu pengetahuan bisa menghasilkan produksi sesuatu. Ya. Kemajuan internet, pasar kota yang berdekatan, global village, zaman yang berdekatan, real time, rentan, tersebar kebohongan, hoax saya sekarang ini. Nabi sudah membayangkan itu. Oke, teori yang keempat untuk ini deh ya, sekaligus nanti bisa kita bayangkan bagaimana masa depan umat Islam atau komunikasi Islam. Di perdebatan Barat ada namanya civil society, ada civil community. Civil society ini Barat ya, kalau mau membangun katanya ya harus sekularistik ya. Kemudian dari negara dulu, baru pasar, baru masyarakat, baru individu ya, ranah individu. Itu baru bisa membangun sebuah bangsa gitu. Tapi kalau civil community dibalik ya, kita harus yang disebut dengan masyarakat madani, tamadun ya. Kalau Muhammadiyah namanya masyarakat tamadun ya. Yang sifatnya dunia akhirat, tapi mulai dari diri, baru keluarga, baru kabilah atau kabail, baru kaum, baru sya'bun, syu'bun, baru umat. Ternyata teori yang kanan ini ya Al-Quran sudah berbicara juga, yaitu di surah Ali Imran 104, yaitu yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang disebut dengan takwinul ummah. Kemudian di ayat Ali Imran 110 ada khairiyah al ummah,
Ya, harus outward looking, ukhrijat linnas. Jangan melihat dunia ini bagaikan kita berada dalam tempurung. Kita harus melihat dunia global ini. Kemudian apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus leading dalam hal kebaikan ya. Universal, global, regional, national, local wisdom ya. Begitu juga tanha anil munkar, keburukan, kebobrokan, kemunafikan, kesalahan, ya, kehancuran, baik sifatnya lokal, nasional, global, internasional, global, mondial, universal, semua harus dihindari. Ya. Nah, tapi kuncinya tu'minuna billah. Ini Barat tidak memiliki model tu'minuna billah. Kita memiliki ini. Masa depan kita adalah tu'minuna billah dan kita harus menjadi contoh akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kami diutus untuk saya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Oke, kawan-kawan semuanya, ini teori-teori yang luar biasa ya. Rasulullah sudah soal kepemimpinan diri sendiri juga itu pentingnya yang namanya transparansi. Sudah lama orang bercerita tentang Siddiq ya, 15 abad yang lalu. Teori kiri ini baru 30 tahun yang lalu adik-adik. Transparansi, consistency, agility, accountability, communicability ini baru 20-30 tahun lalu. Tapi yang kanan ini, sudah 15 abad yang lalu, namanya Siddiq, Istiqamah, Fatanah, Amanah, Tabligh. Intinya sih biasa yang 4 ini aja, Siddiq, Fatanah, Amanah, Tabligh. Tapi saya tambah lagi Istiqamah karena juga memang ayatnya ya berkaitan dengan ayat dakwah ya. Oke. Disingkat sifat. Nah, ini sifat ini singkatannya. SIFAT ya. Untuk itu good university governance atau good faculty governance atau good KPI ya, prodi governance. Ini adik-adik perlu kita pahami bahwa Islam itu ternyata maknanya banyak sekali. Ada kedamaian, ada security, safety, stability, convenience, normalcy, healthiness, prosperity, justice, fairness, negotiation, deliberation, submission, etc. etc. Nama Islam itu ini ternyata luar biasa. Ada juga musyawarah, ada egaliter. Nah, ini semua adalah sifat Islam yang luar biasa yang harus kita kenali dan amalkan sehingga kita itu nanti masa depan kita bisa cerah gitu adik-adik. Di sini juga ada komunikasi tertutup, ada yang terbuka, dan Al-Quran sudah lama bicara di tengah. Jadi dulu lama kita memang di jalan tengah. Kiri kanan ini, kiri ini tertutup, kanan ini terbuka, tapi Islam adalah jalan tengah. Khairul umuri awsatuha. Ini ada 20 model biasanya dipakai oleh mahasiswa di Jakarta dan lain-lain untuk melihat cross cultural communication. Nah, di sini ada masa depan komunikasi Islam dengan teori-teori komunikasi. Tadi juga saya sudah singgung sedikit, tapi ini lebih khusus lagi kepada teori uses and gratification atau active perception model yang memang kita harus utamakan adik-adik semuanya. Ya. Sehingga informasi, identitas, hiburan, spiritualitas, kita yang memilih, bukan mereka yang mau menyungguhi kita. Kita yang harus memilih, yang berguna buat kita. Dakwah harus berbasis kebutuhan umat, yaitu pendekatan personal, pendekatan kontekstual, ya kultural, ya lokal, sekaligus juga globalization, lokal dan global. Teori berikutnya yang bisa membantu kita adalah teori agenda setting, yaitu kita yang menentukan apa yang harus dipikirkan, bukan orang yang memikirkan buat kita. Tapi apa yang kita anggap penting, ya itulah yang kita pilih. Kaitannya dengan komunikasi Islam apa? Isu Islam yang sering dibingkai media, misalnya radikalisme, konflik, ya kita coba luruskan ya. Dakwah digital dapat membangun agenda kolektif yang alternatif ya. Kemudian ekoteologi ya itu kita perkenalkan sekarang ini dengan baik. Ini Menteri Agama sudah mulai memperkenalkan ini. Islam rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil kalbiyah ya, lil ahal ya, keluarga, lil nafs, tapi alamin itu 18.000 lapisan ya.
Dan kita juga harus menyentuh etika komunikasi, etika dakwah, keadilan sosial, kita perhatikan lingkungan hidup yang biasa dikenal dengan al-ihsan, ya. Kita berbuat baik, yakin bahwa Tuhan itu menyaksikan kita. Yang bisa membantu juga kawan-kawan ke depan nanti adalah teori framing, yaitu cara pesan disajikan memengaruhi makna. Kaitannya dengan komunikasi Islam, pesan yang sama bisa menenangkan atau memecah belah. Ya, jadi kita harus mengutamakan yang menenangkan, yang teduh, ya, yang menyenangkan. Istilahnya ramah bukan marah. Gitu, ya. Berikutnya lagi teori difusi. Ya, ini tadi kalau hanya menyebar lewat agen media sosial komunitas, ya, ini teori ini menekankan seperti itu, ya. Oleh karena itu komunikasi Islam ini harus mengambil manfaat dari teori ini bahwa dai, ustadz, mubalik, digital, termasuk influencer muslim itu juga nanti diperkuat, ya, sehingga bisa menggunakan media sebagai agen, ya. Kemudian praktik keislaman baru, zakat digital, kajian online menyebar cepat sehingga Islam bisa lebih cepat lagi berkembang. Ada lagi teori yang menarik yang Anda bisa nanti pilih bahwa yang disebut dengan teori two-stage flow communication. Kalau kita langsung biasanya agak sulit, ya. Oleh karena itu harus ada itu mediator yang disebut dengan opinion leaders baru bisa sampai ke masyarakat. Opinion leaders ini adik-adik inilah yang terpelajar nanti, ya, alumni kampus S1, S2, S3, sehingga bisa membahasakan yang rumit-rumit itu kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Dulu kita itu merdeka karena ada Soekarno dan kawan-kawan. Ada Agus Salim, ada Hatta, ada Supomo, ya, ada Ki Bagus Hadikusumo yang Muhammadiyah itu, ada ya berapa ya Muhammadiyah situ, ada juga bapaknya Gus Dur, ya, itu uh, Wahid Hashim, ya. Nah, ini semua yang menjadi intelijensia yang luar biasa sehingga bisa membahasakan yang rumit-rumit menjadi mudah gitu. Nah, apa kaitannya dengan komunikasi Islam? Ya, umat lebih percaya figur yang dikenal, ya. Kredibilitas personal lebih penting dari institusi. Sistem komunitarisme memang ini harus dimanfaatkan bahwa kita ini berdasarkan ummah tadi, ummatic approach. Berikutnya adalah teori yang bisa bermanfaat untuk masa depan komunikasi Islam adalah teorinya Newell Newman, yaitu teori spiral of silence. Nah, ini orang yang cenderung diam jika pendapatnya atau kelompoknya dianggap minoritas. Nah, ini susah kalau kita minoritas. Nah, tapi karena misalnya memang sudah dilahirkan sebagai kaum minoritas, ya kita harus memang berusaha agar bisa memanfaatkan teori agar kita itu terlihat. Kita harus menunjukkan uh, ciri khas kita, diri kita. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang mainstream, yang besar gitu ya, yang mayoritas. Yang terakhir adalah teori komunikasi etis yang Habermas deliberatif, ya, teorinya yang mengatakan bahwa komunikasi itu ideal apabila bersifat rasional. Kita setara, berorientasi kebaikan bersama. Oleh karena itu, ini bisa kita manfaatkan untuk komunikasi Islam yang biasa dikenal dengan syura, musyawarah, al-adalah, al-adil, adil. Kita gunakan tazkir, muzakarah, ya, irsyad, tausiyah, tazkiyah, atau ta'ziyah, sudik, istiqamah, fatwa amanah, tablik, dan lain-lain. Ini Al-Quran banyak sekali kosakata seperti ini yang perlu Anda gali. Silakan Anda yang punya bakat nanti untuk Arab-Arab Al-Quran ini Anda kembangkan menjadi teori-teori komunikasi Islam. Oke, sedikit lagi adik-adik, ya. Biar kita diskusi juga ujungnya, ya. Masa depan komunikasi Islam sangat ditentukan oleh teknologi digital ke depan ini, ya. Yang tadi itu robotik, artificial intelligence, security systems, big data, the Internet of Things, ya.
yang nanti akan muncul lagi ada hologram, ya, dan nanti akan muncul lagi banyak hal setelah itu. Nah, karena apa yang dibayangkan oleh Michael Moore 50 tahun ke depan itu, kalau sudah bisa dibayangkan hari ini, itu bisa tercapai. Bahkan banyak sekali yang dicapai hari ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bayangkan. Kalau sudah terbayangkan seperti film-film fiction itu akan ke sana nanti kita ya, terbang kemana-mana. Apalagi Nabi Muhammad juga dan para nabi itu bisa terbang kemana-mana dalam hitungan detik real time. Nabi misalnya ke Yastri, Madinah, Nabi ke Palestina, bahkan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, surga pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, posisi strategis KPI ya, ini masyarakat masa depan membutuhkan komunikator yang melek teknologi. Adik-adik ini harus belajar teknologi. Paham nilai keislaman. Nah, belajar Quran, belajar hadis, tidak boleh tidak. Itu ya. Dan sekarang dengan teknologi kita bisa belajar Quran, belajar hadis itu dan pandangan ulama. Mampu mengelola narasi publik. Nah, ini coba kalau tidak kita akan terpental jauh, tersingkir, tertinggal. KPI alhamdulillah berada di titik temu agama Islam, hubungannya dengan media, teknologi dan masyarakat. Inilah yang kita harus jahit adik-adik ini. Harus sadar benar bahwa kita ini sedang sebetulnya mempunyai alat yang luar biasa. Karena nanti akan ada, atau sekarang kita sudah merasakan, ya, ada perubahan besar dari penyiaran ke ekosistem media. Ya, media yang serba berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan ekologi, berkaitan dengan ekonomi gitu. Sehingga tidak lagi melulu ya soal radio dan TV, ya, tapi meluas ke media sosial. Ya, sekarang ini kita sudah rasakan. Nanti akan ada lagi selain media sosial ya, ada streaming, ada podcast, ada platform AI yang dan juga sangat interaktif. Sekarang ini Zoom misalnya, ya itu alhamdulillah ya. Jadi KPI Digital Islamic Communications ini sangat penting kita sadari potensi yang sangat terbentang luas di depan kita. Nanti lulusan KPI masa depan ya, lulusan KPI tidak cukup hanya bisa ceramah adik ya. Ceramah penting, penting, tapi tidak cukup hanya itu. Mereka harus punya multi skills. Skillnya banyak. Waktu saya jadi dekan di Pancasila dulu, kita ada namanya minor and major and minors. Supaya mahasiswa mempunyai ilmu-ilmu lain selain ilmu komunikasi. Tentu harus mempunyai kompetensi inti, ya, teori komunikasi modern seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kemudian ilmu dakwah, ya, Islamic communication, ya. Kita harus mempunyai etika komunikasi Islam, karena semakin lama juga akhlak kita ini semakin bobrok karena pengaruh-pengaruh dari luar yang luar biasa. Di depan mata juga, di kantong kita, di tangan kita, dalam kesendirian kita. Dan harus mempunyai kompetensi teknis, yaitu produksi konten digital, video, audio, desain, public speaking, seperti storytelling, manajemen, media. Jangan jauh dari algoritma. Algoritma ini adik-adik semuanya, ini nama ilmu atau alat yang berasal dari Al-Khawarizmi. Ya, itu abad ke-9. Ini adalah orang muslim yang menemukan algoritma itu. Al-Khawarizmi juga melahirkan nama lain ilmu, alchemistry. Dari namanya juga. Begitu juga aritmetika, kalkulasi. Namanya juga. Begitu juga logaritma gitu ya. Jadi luar biasa. Al-Khawarizmi itu melahirkan 4 ilmu luar biasa, dan hari ini luar biasa algoritma ini menuntun kita, tapi harus hati-hati
karena bisa menjadi pisau bermata dua. Kompetensi analitis adik-adik harus miliki, ya, harus mempunyai kemampuan analisis wacana dan analisis framing. Kemudian harus mengerti tentang data, harus bisa meneliti tentang audiens, sehingga diperlukan yang disebut dengan critical media literasi, kemelekan, ya, kemampuan untuk memahami media secara kritis, jangan secara pasif. Peluang karir, nah ini kawan-kawan, jadi jangan kecil hati, ini luar biasa peluangnya karena kita ini memang era informasi seperti tadi Alvin Toffler katakan dan juga John Naisbitt, ya, karena lulusan KPI nanti bisa menjadi dai digital, content creator Islami, yang Islami aja, ya, produser media dakwah, ya, jurnalis dan penulis keislaman, belajar menulis. Sekarang ada artificial intelligence. Anda harus pintar bertanya, harus bisa mengajukan pertanyaan, sehingga jawabannya nanti detail-detail gitu. Nah, cuma ya untuk pemahaman diri sendiri, artificial intelligence itu penting. Tapi untuk membangun nanti keilmuan, harus Anda mampu memparaphrase, ya. Kalau enggak, ya Anda nanti akan dikontrol terus oleh artificial intelligence. Gitu juga public relations, ya, lembaga Islam Anda bisa bekerja di mana-mana sekarang, pasti ada PR, pasti ada PR. Lembaga negara, swasta, dan juga kadang-kadang keluarga pun juga ada public relations. Sekarang ada event organizer itu misalnya, ya. Strategis menjadi ahli strategi media sosial, menjadi ahli analisis komunikasi dan kebijakan publik. Ini Anda bisa bekerja di pemerintahan untuk membantu bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang rasional, yang berguna. Dan juga bisa menjadi moderator dialog lintas iman. Nah, itu Anda harus belajar menjadi announcer, menjadi fasilitator, menjadi moderator di acara-acara, baik itu offline maupun online. Nilai plusnya apa KP ini? Ya, karena mengajarkan tadi etika komunikasi Islam, mengajarkan pentingnya takwa. Takwa ini ada di semuanya. Kita itu kan makhluk langit, harus kembali ke langit lagi. Gimana agar bisa kembali ke langit? Ya tidak lain dan tak bukan kecuali melalui takwa. Takwa ini sebetulnya satu saat nanti kita bisa jelaskan apakah takwa itu. Tapi intinya adalah selalu berbuat baik, ya. Percaya rukun iman, rukun Islam, ihsan. Kemudian juga berusaha untuk selalu bekerja sama dengan manusia sekitarnya, dan juga berusaha untuk sabar, berusaha untuk menepati janji, berusaha untuk berbagi, kemudian juga berusaha untuk terus bisa memperhatikan orang lain dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah diketahui itu. Ini semua ada ayatnya, ya. Oke. Dan harus menggunakan komunikasi yang persuasif, humanis, ekologis, deliberatif, dan liberatif, emasipatif. Nah, ya Raden Ajeng Kartini aja abad ke-19 sudah menggunakan ini, ya. Ini arah kurikulumnya dari semuanya, dan tentu Ibu Tridiana tadi ini setahu saya sudah rapi semuanya. Jadi ada 6 yang harus Anda pelajari, ya. Dakwah digital, mass media, kemudian media sosial, gitu, ya. Kemudian Islamic digital bahasa Inggrisnya, ya. Komunikasi Islam global dan pembangunan, ya. Etika tadi, filsafat komunikasi. Hukum media Islam harus mengerti. Analisis media, disinformasi, AI harus mengerti. Komunikasi agama dan komunikasi antar agama dan budaya penting sekali, ya. Kemudian komunikasi organisasi dan manajemen luar biasa krusialnya, gitu. Nanti karena kita ini sudah industri atau industri 4.0 yang sudah serba digital tadi, ya memang kita tidak mau harus familiar dengan 4.0 ini, bahkan nanti akan ada 5.0, 6.0
Sekarang ini sudah ada Society 5.0 ya. Artinya bagaimana kita bisa mengatur teknologi, bukan kita yang diatur oleh teknologi. Kita yang mengatur, dan itu yang dimaksud dengan Society 5.0. Dulu kita mailing list luar biasa ketika saya kuliah di Kanada, mengajar di Eropa, Amerika. Ini mailing listnya. Tapi ketika 20 tahun kemudian ada Google, wah kita tercengang semua. Lalu ada sekarang AI. Nah, sekarang ini adik-adik, kalau kita mau berlibur kemana saja, ya tinggal kita suruh agen untuk membelikan melalui AI ya, membelikan tiket kita, mobil, kendaraan yang menjemput, tempat di mana, hotel mana. Semuanya nanti serba diatur oleh artificial intelligence dan tentu murah meriah. Satu saat nanti kita akan hologram. Dan bayangan saya, satu saat nanti kita akan mempunyai kendaraan seperti kendaraan Rasulullah itu ke Yastrib, Madinah, ke Palestina, ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan berjumpa dengan Allah di dalam surga Jannatul Naim. Akhirnya kita simpulkan ini pas sudah jam 9, jadi banyak waktulah untuk nanti berdiskusi. Saya memang agak cepat ini penyampaiannya, biasanya saya sampaikan full 2 jam ini, tapi karena namanya kuliah umum ya harus juga ada diskusi-diskusi ya. Oleh karena itu kesimpulannya di sini ada semuanya, masa depan komunikasi Islam, khususnya lagi KPI, komunikasi penyiaran Islam, itu tentu ditentukan oleh keberanian adik-adik nanti untuk berubah ya. Bukan meninggalkan identitas Islam, identitas itu penting. Karena ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, itu. Jadi identitas laki-laki, identitas perempuan, identitas kultur, etnis, ras. Itu penting semua. Tapi yang lebih penting lagi, kita harus melakukan ta'arafu, recognizing each other. Tapi ada lagi yang lebih hebat, yaitu tadi menjadi orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan bisa lebih canggih lagi kalau diperkuat dengan sains komunikasi modern, ICT, Information Communication and Technology, yang dipadu dengan imtak, iman dan takwa. Jadi imtak dan takwa, imtak dan itek ini menjadi satu pasangan yang harus selalu kita hidupkan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan gaptek ya. Ini terakhir ada hadis Nabi yang luar biasa. Man arada dunia fa'alaihi. Siapa yang menginginkan dunia ini sejahtera, damai, nikmat, ya sehat walafiat, hendaklah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sains. Wa man arada bil akhirah, siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi. Kalau mau akhirat tentu dengan ilmu. Seperti sekarang ini kita bicara juga soal keukhrawiyah. Tapi siapa yang menginginkan keduanya berjalan berbarengan, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Hadis ini yang luar biasa, tapi dipandu lagi, ditopang oleh ayat yang juga sangat populer di kalangan umat Islam, yaitu yarfa'illah alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ya, ilmu pengetahuan dengan derajat yang bertingkat-tingkat ya, sehingga bisa sampai ke langit ya. Ini ada hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu, ilmu sains dan teknologi, iman dan takwa tadi itu wajib bagi muslim perempuan, muslim laki-laki, sehingga sama-sama maju. Demikian Ibu Dina ya, kasih ini saja pas
ini saya sampaikan dalam waktu tadi 1 jam ya. Jadi ada waktu sedikit lah untuk bisa berdiskusi dengan adik-adik. Dan biasanya mahasiswa baru itu kan penuh dengan pertanyaan gitu. Kita ini mau kemana ya? Oke, saya stop sharing dulu di sini. Baik, terima kasih Prof. Andi. Masya Allah ya, banyak sekali insight, apa namanya, wawasan baru dari Prof. Andi ya Ya, kepada teman-teman. ya. Monggo silahkan teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Stop. Silahkan. Izin bertanya. Oh, njeh, nih ada Nafisa, Mbak Beria. eh Siapa lagi? Yang saya tangkap baru satu, dua. Mbak Nafisa dulu ya, silakan Mbak Nafisa. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Nggak muncul. Tadi itu muncul. Oke. Eh, baik, Iya. tadi disinggung tentang menjadi spesialis. Hmm. Nah, pertanyaan saya, kalau menurut Bapak, bagaimana sih cara supaya kita itu bisa memilih penjurusan ke konsentrasi atau ke konsentrasi komunikasi atau konseling nanti di semester 3 dengan pertimbangan kita itu tahu kelebihan dan kekurangan diri kita itu di masing-masing keduanya. Jadi menurut Bapak, kira-kira langkah apa yang harus kita tempuh dan hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam pemilihan? Karena jujur saya pribadi masih bingung di situ. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Nafisa. Hmm. Prof. Andi, sebagai catatan kan di Prodi KPI UMY ini punya 2 konsentrasi, Prof. Satu, Ya, komunikasi Islam untuk yang medianya, komunikasi massanya, dan satu lagi adalah konseling Islam, lebih ke komunikasi antar pribadi. Nanti outputnya ya jadi konselor yang Islami gitu. Kita tampung dulu ya, Prof. Sekalian 2 atau silakan. 3 pertanyaan. Monggo silakan berikutnya. Siapa? Tadi Mbak Beria mau tanya, silakan. Perkenalkan, Prof. Saya Beria Safadarudin. Pertanyaan saya, tadi kan dibahas juga tentang perkembangan-perkembangan komunikasi, terutama komunikasi Islam. Nah, seiring berkembangnya zaman gitu, saya ada 2 pertanyaan, Prof. Eh, Pertama, keresahan sebagai Gen Z kan, banyak Gen Z merasa jauh dari narasi keagamaan karena dianggap narasi keagamaan itu terlalu normatif dan menghakimi, jadi terlalu idealis. Nah, apakah ini tuh menandakan kegagalan komunikasi komunikasi Islam atau justru kegagalan membaca audiens dari seorang Islamic communicator? Nah, yang kedua adalah Islam Islam komunikasi Islam kan sering dikaitkan dengan dakwah ya. Nah, ketika dakwah menjadi bagian dari industri konten dan ekonomi kreator seperti sekarang gitu yang dapat kita lihat sama-sama, eh, di mana batas antara dakwah sebagai ibadah dan dakwah sebagai komoditas. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Beri. Ya, satu lagi, boys. Dari boys nih 2 udah girls nih. Izin Monggo bertanya. silahkan. Ya, Mas Wahab. Ya, nama saya Abdul Wahab. Jadi izin bertanya ya. Tadi diterangkan bahwasanya pendidikan harus melatih fleksibilitas. Jadi untuk pendidikan model seperti apa? Jadi untuk melatih fleksibilitas itu seperti apa model pendidikannya yang benar-benar di situ mampu untuk melatih fleksibilitas tanpa di situ menghilangkan identitas kita. Itu untuk pertama, Bu. Untuk kedua, tadi diterangkan media sosial dan informasi real time. Jadi untuk realitas sekarang itu banyak mahasiswa-mahasiswa terpengaruh dengan adanya teknologi atau AI, itu mahasiswa itu mempunyai sifat individualisme atau lebih mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan kelompok. Nah, itu bagaimana komunikasi atau Islam, komunikasi penyiaran Islam memandang itu atau solusinya lah, Bu. Terus izin juga menyampaikan
perbedaan pendapat tentang tadi disinggung tentang bagaimana kita belajar ilmu tafsir hadis, tapi di media sosial itu kalau menurut pendapat saya, jadi kalau kita berpatok ilmu-ilmu tersebut cuma hanya di media sosial itu terkesan bias. Jadi kita harus runtut, soalnya ilmu tafsir Quran itu saling berkorelasi, Bu. Jadi nggak bisa kalau kita hanya berpatokan di media sosial. Kita harus mempunyai guru khusus lah untuk kita pendalaman ilmu-ilmu tersebut, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin itu sih dari saya, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya kritis-kritis nih, Prof. Sebelumnya mungkin saya mau kenalkan ini ada Pak Imam nih, muridnya Prof. Andi. Alhamdulillah Wah, sudah saya bergabung. telepon tadi nggak diangkat. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Salam. Wah, gimana Mas Imam? Alhamdulillah sehat, Prof. Ya, Sekarang jadi wakil rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Prof. Sibuk. harus diundang ke sana dong. Masya Allah. Iya, Prof. Harus Siap, diundang Prof. nih, Mbak Mas Imam. Siap, Tunggu-tunggu. nanti akan diundang, Prof. Ya, Siap. Masya Allah. Oke, monggo, Prof. Dijawab tiga pertanyaan tadi. Oke, pertama untuk Mbak Nafisah yang luar biasa tadi pertanyaannya. Ini menarik juga karena biasanya kalau ada pertanyaan itu cowok-cowok dulu ya. Ini cewek-cewek dulu. Ini sudah sama dengan Barat ya. Saya kan 18 tahun ngajari Barat. Saya perhatikan itu. Nah, ini di Jakarta masih sering saya lihat pertanyaan. Perempuannya diam gitu ya. Nah, cowok-cowoknya yang pada angkat tangan. Dipaksa-paksa juga tuh. Dan kalau bertanya juga kadang-kadang ya sifatnya biasa-biasa, tidak kritis. Nah, hari ini di UMJ luar biasa pertanyaannya. Canggih-canggih, ya kritis-kritis, analitis, dan dialektis. Dan cewek-cewek lagi yang menyampaikan, Masya Allah ya. Nah, tapi memang karena namanya nih Nafisah ya, itu luar biasa ya. Dan juga Fahrunisa ya, Qadarudin ya. Soal pemilihan konsentrasi ya. Jadi memang tentu pertama harus melihat daftar mata kuliah yang ada di dua konsentrasi tersebut ya. Kemudian di tahun-tahun awal kan sudah mulai belajar itu pengantar-pengantar dari dua konsentrasi sehingga sudah bisa mengukur diri lah ya, dan sudah bisa membanding-bandingkan, sudah bisa melihat juga potensi-potensi masa depannya. Karena memang harus diri kita, kalau teori yang saya kembangkan ini namanya teori active reception tadi itu ya. Bahwa kita yang harus aktif, bukan orang lain yang mengaktifasi kita. Kita lah yang harus berpikir, kita lah yang harus menentukan, kita yang harus bekerja, kita yang harus mengatur waktu kapan tidur, kapan bangun, kapan bekerja, kapan main-main, semuanya. Dan kita yang mengatur juga perasaan kita, kesenangan kita gitu. Nah, itu yang pertama ya, Mbak Nafisah, agar bisa nanti pas ya. Yang kedua, ya tentu juga melihat kemana mereka itu bekerja ya. Saya mau seperti si A yang ini alumni sini, ternyata bisa begini hebat-hebat ya. Saya mau seperti B karena ternyata si B ini bisa begini, bisa menyenangkan orang tua, bisa menyenangkan keluarga, bisa berkontribusi ke prodi sendiri dan tetap itu ceria orangnya dan kelihatan tetap religius ya, tidak terbawa arus ya, bukan buceri, bule chat sendiri ya, dia hidup sesuai dengan wajahnya lah, sesuai dengan orangnya lah gitu. Kultur Jawanya, kultur Islamnya, kultur Timurnya, itu semua tetap hidup, tapi cukup memahami apa yang ada di depan mata yang sekarang serba westernized, serba teknologikal, serba informatif, serba robotik, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu caranya ya Mbak Nafisah, supaya tidak salah milih, tanyalah hatimu ya itu.
Hati kita inilah semuanya ada karena hati inilah ya sebetulnya dikontrol oleh roh ya. Nah, roh ini yang membuat segalanya fungsional dan roh itu dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita fasilitas pendengaran, fasilitas penglihatan dan fasilitas berpikir dan merasakan gitu. Nah, oleh karena itu Nafisa jangan ragu sih ya. Memang intinya itu ya Anda yang harus mau jadi apa ya. Seperti ketika saya seperti Anda, memang dari dulu saya mau jadi profesor internasional. Dari seperti Anda ini. Sehingga saya harus belajar bahasa Inggris. Saya harus belajar bahasa Arab. Nah, kemudian ketika saya lulus ke Kanada, saya harus belajar bahasa Perancis. Ya. Ketika di sana, karena saya menulis tentang Indonesia, saya harus belajar bahasa Belanda. Gitu. Jadi 6 bulan itu saya sibuk belajar bahasa-bahasa itu. Enaknya di Barat itu belajar bahasa itu mudah karena itu didaktik metodiknya sangat bagus. Ya. Karena ada teori, hanya 1000 jam satu bahasa. 1000 jam saja. Jadi kalau kita bagi-bagi, mau 4 jam satu hari, ya itu hanya 9 bulan. Ya mau lebih banyak lagi, lebih cepat gitu. Nah, taklukkan. Karena bahasa juga itu ternyata bersaudara-bersaudara semua gitu. Seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda. Anda kan nggak belajar bahasa Sunda ketimbang saya orang Bugis. Karena Sunda dan Jawa bersaudara. Anda juga mau belajar bahasa tetangga Anda itu di sana itu. Ya, bahasa Maduration, bahasa Bali, itu semua bersaudara, sebanten. Tapi kalau saya mau belajar bahasa, saya orang Bugis, belajar bahasa Makassar ya sebulan, 2 bulan saya sudah bisa. Bahasa Toraja, bahasa Gorontalo, bahasa apa, bahasa Sulawesi, semua gitu. Nah, begitu juga bahasa asing ternyata. Bahasa Inggris bersaudara dengan bahasa Belanda, bahasa Jerman, ya, kemudian bahasa Perancis bersaudara dengan Portugis, bersaudara dengan Spanyol, bersaudara dengan Italia. Sehingga mudah belajar itu. Kuasai satu, udah mudah semuanya yang lain-lain. Jadi memang saya pencinta bahasa gitu. Ya itu ada dia. Manapun Mbak Nafisa mau ambil, mau tadi komunikasi Islam, atau media massa, media sosial, atau controlling, ya apa, silakan. Counseling ya, counseling Islam. Itu semuanya bagus ya, karena sekarang ini dunia counseling, dunia komunikasi, kita sekarang ini di atas daun. Seperti Alvin Toffler tadi itu, ini kita belum tahu kapan era informasi ini akan berakhir. Belum tahu. Kalau agraria udah lewat jauh, industri juga sudah. Sekarang ini yang namanya teori era informasi ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Mungkin 1 milenium barangkali. Ya, sekalipun tadi yang saya bisa duga ketika nanti kendaraan kita itu sudah seperti borang. Nah, itulah. Itu kendaraan semua nanti kita, saya mau ke Jogja enggak perlu pakai ini lagi. Cung, langsung saya ke Jogja. Cung, langsung saya ke Chicago. Pokoknya Chicago, Ciputat, Cileunyi, Cilengsi. Nah, itu semuanya serba mudah. Nah, ini pertanyaannya bisa jawabannya panjang, tapi saya harus pindah ke Mbak Beria Sewal Fahrunisa Kodarudin. Ya, kalau kita singkat ini Bisefak. Ya, Bisefak. Ya. Yang ini katanya dakwah Islam itu menghakimi. Ini perlu memang diluruskan. Karena apa yang saya sampaikan tadi, ternyata komunikasi-komunikasi Islam ini jauh lebih sempurna daripada teori-teori komunikasi modern ya. Ini perdebatan yang tadi itu saya sampaikan, cuma tidak ada waktu detail-detailnya. Wah, kalau mau tahu detailnya tanya aja ini Imam Suprabowo, Prof. Doktor ini yang sudah rektor. Itu buktinya, itu hafal semua itu detail-detailnya tadi. Dan nanti juga akan saya presentasikan di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ya. Saya dulu pernah ngajar juga 4 tahun di sana di UIN itu. Ya. Ketika sudah ada doktornya baru-baru semua, saya tidak diundang. Gitu. Jadi dari semuanya itu bukan menghakimi ya, justru kita harus mampu mendialogkan ilmu komunikasi Islam dan ilmu komunikasi umum. Semua isu
semua isu kita secara tematik ya. Baru-baru ini saya contohnya, saya mencoba melihat apa sih kebudayaan itu menurut Al-Quran. Ya, apa sih kok selama ini kayaknya kebudayaan itu hanya soal pendidikan, soal pariwisata, soal tari-tarian, soal patung-patung. Apa sebetulnya ini konsep Al-Quran tentang as-thaqafah ini? Yang biasanya justru lari dari kata thaqafah, malah lari ke tamadun, madaniyah, kepada civilization dalam pengertian tadi al-adab ya. Ternyata saya kumpulkan ayat itu ada 6 ya tentang thaqafah ini. Secara singkat saya summarize bahwa ternyata thaqafah ini artinya kita harus membela kebenaran ya, dan harus berjuang untuk keberuntungan dan membela yang namanya keimanan ya. Melawan namanya kemusyrikan, melawan namanya itu keateisan, ateisme, agnostisisme ya. Dan kita harus mempunyai semacam kemapanan ya, sultanan mubina ya, otoritas yang kuat ya, untuk mewadahi, untuk membangun yang namanya de jure dan de facto. Ya kita harus punya wilayah, kekuasaan, legalitas dan juga geografi. Nah, jadi itu yang dimaksud budaya, itu contohnya. Jadi mengoreksi makna budaya selama ini yang katanya adalah kumpulan cita, karsa, dan karya gitu. Kalau ini bukan hanya seperti itu, tapi berkaitan dengan keimanan dan keberuntungan, berkaitan dengan keadilan, berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kesejahteraan umat manusia. Nah, itu kebudayaan dan semua seperti itu, Mbak ya. Saya tadi yang saya contohkan bagaimana perdebatan tentang informasi, Al-Quran bicara tentang tabligh misalnya ya. Tadi bicara tentang social change, modernization, Al-Quran bicara innallaha la yughayyiru ma biqaumin dan seterusnya. Al-Quran bicara tentang communication and development, tapi ini baru 30 tahun, 40 tahun yang lalu mereka baru bicara itu. Dan juga Al-Quran bicara tentang masyarakat madani misalnya ya. Jadi ini jangan memang kita salah paham terhadap apa yang selama ini beredar ya. Saya kira Beria sebetulnya ngerti nih kalau itu salah. Ya, cuma mencoba mengutip tadi bagaimana yang ada di sekitarnya ada pandangan miring seperti itu, bahwa itu terlalu idealis, terlalu menghakimi. Tidak, Rasulullah ini buistu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus sebagai manusia biasa yang bisa ke pasar, bisa menikah, bisa makan, berpakaian, jalan-jalan, juga ngantuk, juga lelah. Seperti kita ini, supaya bisa dijalankan. Karena kalau Nabi Muhammad itu malaikat, ya kan tidak bisa kita menjadi malaikat. Nah itu. Dan 124.313 Nabi dan Rasul yang pernah diutus kepada umat manusia ini lebih banyak daripada suku-suku bangsa di dunia ini. Begitu banyaknya. Karena wali kulli umatin rasulun. Selalu ada rasul yang turun. Maaf, untuk mengarahkan manusia sebagai halnya kita ini. Karena kita manusia ya. Para nabi ini juga manusia biasa gitu. Artinya kita bisa melakukan seperti mereka. Jadi satu hal yang sangat pragmatis, tidak idealis saja. Tapi dua-duanya kalau Islam itu idealis juga, pragmatis juga. Pokoknya we can do it. Tapi kan ada batasnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, tidak membebani manusia kecuali yang mereka mampu saja. Kalau tidak mampu, ya jangan paksakan diri sendiri. Jadi bukan kegagalan ya deh. Jadi ini suatu keberhasilan yang luar biasa dan kita pernah merajai ilmu pengetahuan, Mbak Diri ya. Kita itu 8 abad loh menguasai ilmu pengetahuan. Makanya lahirlah tadi Al-Khawarizmi menjadi logaritma, algoritma, chemistry dengan aritmetika, lahir aljabar, lahir ilmu optik, lahir astronomi. Ya, cuma lucunya sekarang ya, astronomi sudah pernah berkembang
8 abad itu, sekarang kita masih berdebat kapan 1 Syawal, 1 Ramadan, itu kapan 10 Zulhijjah. Makanya Muhammadiyah tidak menerima itu. Kita ini berdasarkan ilmu pengetahuan loh ya. Jangankan yang namanya gerhana bisa kita tentukan, gerhana bulan matahari, gerhana bintang. Ya saya dulu waktu di Seramia untuk sudah diajarkan ilmu falak itu bisa bikin kalender kita semuanya. Ya, sekarang jangankan coba ada pengumuman gerhana, itu bisa dilihat di apalagi kalau hanya 1 Januari. Nah, kalau Januari sih pasti 1 Syawal, 1 Ramadan. Nah, inilah akhirnya kita tertinggal jauh. Tapi insya Allah global calendar akan, kita sudah pernah launching sih Muhammadiyah. Saya kebetulan juga ini PP Muhammadiyah, jadi banyak terlibat dalam hal seperti ini gitu. Jadi kita harus memang mempelajari Al-Quran ya, kita harus mempelajari hadis yang luar biasa itu, prediksi Rasulullah, prediksi Al-Quran sangat luar biasa gitu ya. Jadi memang kita harus menjadi Islamic communicator deh ya. Untuk bisa menjadi itu ya kita harus menjadi belajar Al-Quran, memang belajar hadis, kemudian belajar teori-teori ilmu komunikasi umum. Jadi kita kuasai ilmu-ilmu komunikasi umum. Nanti adik-adik itu harus bisa menguasai 60 teori ya, Beria. Sewal harus belajar 60 teori, karena paling tidak ada 60 mata kuliah. Nah, coba tanya Dr. Imam itu, 60 mata kuliah. Dan setiap buku itu pasti beberapa teori, jadi minimal 60 teori sebetulnya. Nanti kalau ada master lagi, 60 lagi. Doktor lagi, ya bisa 60 sampai 80. Jadi ketika Anda doktor seperti Mas Imam ini, insya Allah Mas Imam, Dr. Imam udah menguasai, begitu juga Bu Diana, pasti udah menguasai kurang lebih 200 teori-teori komunikasi itu. Lalu kita diskusikan dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang ini? Insya Allah Jibril dan Rasulullah SAW akan membimbing kita, ya. Karena Rasulullah itu memang fisiknya sudah almarhum sana, tapi rohnya, jiwanya tetap memimpin kita. Itu ayatnya banyak sekali ya. Ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat mencintai kita kalau kita beriman. Kalau kita sedih, Rasulullah juga merasakan itu. Nah, jadi Rasulullah tidak jauh. Makanya kita kalau tahiyat itu assalamualaikum. Selamatlah engkau Muhammad. Nah, bukan alaihi dia atau jauh di sana. Ada di depan kita. Ketika kita tunjuk-tunjuk itu, makanya Muhammadiyah itu tidak angkat tangan tapi nunjuk Allahu Akbar gitu ya. Jadi munculkan Mbak Biria gimana agar nanti konten-konten yang Anda kreasikan itu ya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan sekarang kecenderungan manusia modern, anak-anak generasi milenial, Gen Z, Gen M, dan generasi-generasi selanjutnya nanti Anda harus selalu aktual itu, memanfaatkan itu. Dan inilah masa depan komunikasi Islam di Indonesia dan di dunia insya Allah. Ya. Nah, jadi bukan hanya soal ibadah ya, bukan hanya ini Islam itu kan serba ibadah Mbak ya. Saya ini kalau bukan semangat ibadah, saya tidak bersemangat memberi kuliah ini ya. Karena saya bentrok banget hari ini ya. Tapi karena saya cinta kepada anak-anak Jogja ini ya. Saudara saya dan apalagi juga saya seorganisasi ya. Saya betul-betul senang itu diajak Mbak Diana ya. Ini diajak untuk berjumpa dengan adik-adik semuanya. Karena bagi saya ini adalah ibadah. Semuanya serba ibadah. Mulai dari bangun sampai bangun lagi, sampai tidur, baru bertidur, sampai tidur lagi, semuanya serba ibadah. Makanya kita berdoa, cuma ini bukan yang kita ya. Kita tidak pakai ini kalau kita doa iftitah ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saya tidak terjemahkan karena pasti Mbak Beria sudah tahu terjemahannya.
Oke, next. Next ini Swahab ya. Alhamdulillah ya. Ya maksudnya kita harus fleksibel, jangan kita rigid ya. Ketika ada masalah, jangan langsung emosional, jangan langsung marah, jangan langsung eh, membuli, mencemoohkan, menyalah-nyalahkan, apalagi mengafir-ngafirkan. Ya. Kalau ada teknologi baru, jangan menyalahkan teknologi. Ya, langsung kita kuasai, langsung kita belajar teknologi itu. Contoh ketika dulu crypto money itu, saya langsung belajar apa sih crypto. Saya terpaksa juga gagal-gagal di awal gitu. Masya Allah, kita bisa kaya raya dengan crypto money itu ya dalam waktu cepat. Begitu juga ketika dulu namanya saham-saham itu ya begitu juga suara reksadana ya kalau kita belajar kita bisa miliarder, kita bisa kaya raya itu. Tapi belajar tentang ilmu itu. Jangan langsung, wah ini riba, ini ghorar, ya. Gali. Karena ternyata dalam Al-Quran sudah bicara tentang matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu man yasha wallahu wasi'un. Jadi satu ide yang cemerlang, satu teknologi yang cemerlang bisa berlipat ganda menjadi 700, bahkan bisa lebih lagi dari itu sebanyak ruangan-ruangan yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bisa penuh. Bahkan ya. Ada yang bila agak bocor, Mbak ya. Nah inilah juga kalau teknologi itu ketahuan kalau orang main-main, ya itu ya, tidak serius, nah itu ketahuan. Ini luar biasa dan direkam. Ini Mbak Beria ya, ini kalau saya bicara tentang malaikat, Masya Allah. Al-Quran sudah lama bicara tentang teknologi ini, yang tidak ada yang lepas, direkam semuanya Mbak. Makanya kalau kita ke masjid itu, usahakan jalannya ke sana beda, dan ketika pulang. Ketika sholat tahiyatul masjid, tempat duduknya berdirinya beda, kemudian qobliyah beda, kemudian fardu pasti, kemudian ba'diyah. Karena menurut hadis Nabi, semua itu merekam. Dinding, plafon, jendela, pintu, lantai, podium, semua merekam. Al-Quran sudah bicara itu. Hadis sudah bicara itu. Ini contoh bagaimana ilmu komunikasi ini kita sesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Jadi malaikat bukan segaib-gaibnya, tapi malaikat itu realnya gitu di depan mata kita, dalam diri kita semua. Kita 72.000 triliun sel dan itu dikontrol oleh 72.000 triliun malaikat kali 8 miliar manusia. Itu baru manusia, belum serangga, belum seafood, ikan-ikan di laut, semuanya itu dikontrol oleh malaikat. Dan itu makanya tidak ada yang lepas dalam kontrol Tuhan itu. Oke, nah kembali ke soal fleksibilitas ya, Mas Wahab ya. Jadi maksudnya kita fleksibilitas dalam hal penggunaan teknologi, termasuk pembelajaran ya, soal pengembangan keilmuan. Kita fleksibel, jangan hanya kepada guru saja. Kita bisa belajar dari internet, maksudnya dari internet. Kita belajar Al-Quran, ya. Itu dengan mudah, tidak perlu lagi, ya, saya sih di tas saya tetap ada Quran kecil. Tapi HP saya ini, ya, itu sudah ada Al-Quran. Dan ada terjemahan Inggris, Prancis, Indonesia. Saya cross-check, kemudian mufasir, tafsir yang beragam dalam HP kita itu mudah sekali. Apalagi dengan chat GPT sekarang ini, Gemini, ya, DeepSeek, itu semua menjadi alat yang luar biasa, ya, dan kita tidak bisa tadi itu strik itu kepada guru saja, ya, apalagi kalau gurunya tidak mengikuti chat GPT, bisa ketinggalan dalam hitungan detik, ya. Dalam hitungan detik kita kadang-kadang jauh lebih lama nulis pertanyaan karena mungkin kita agak gaptek, banyak typo. Bahkan kadang-kadang typo pun juga ChatGPT sudah ngerti kalau itu yang kita maksud.
Dia tidak mengoreksi kita, langsung saja dijawab itu. Kita scrolling ke bawah lebih cepat dia daripada kita itu. Nah, ini Masya Allah. Nah, itu yang maksudnya. Tentu saja guru itu penting ya, penting untuk bertanya yang sifatnya kadang-kadang juga ya, kalau misalnya spiritualistik, bicara sufistik ya, bicara feeling, itu ChatGPT sekarang belum terlalu sempurna untuk aspek itu. Tapi ke depan, ini ChatGPT sekarang sudah mulai main perasaan gitu ya. Sudah, umpamanya Anda kok tersinggung, nah dia kan kadang begitu. Kayaknya Anda ini sudah mempunyai pengalaman pahit, ya. Sampai ngomong begitu. Artinya dia sudah mulai berbicara. Kalau kita ucapkan terima kasih langsung dijawab. Sama-sama kembali, saya juga senang. Padahal dia kan teknologi, dia mesin. Tapi dia merasakan saya senang, saya bahagia gitu. Nah, itu sedang proses perbaikan terus-menerus karena memang diambil dari the Internet of Things tadi, big data yang tersedia di depan mata dalam teknologi yang sekarang ada di cloud itu. Ya, ini bicara cloud lagi Mbak Beria, cloud ya, sahab itu ya. Al-Quran sudah lama bicara tentang awan. Udah lama bahwa awan ini memberi berkah, mengandung informasi, ya, baik awan secara tadi abstrak maupun awan secara fisik itu. Al-Quran sudah bicara. Saya juga melihat Al-Quran, terjemahan Al-Quran, baik bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya juga mungkin sama. Tidak begitu bisa mengikuti perkembangan. Misalnya tadi malam saya mencari soal investasi. Kemarin kebetulan saya, karena saya juga bekerja sebagai marbot di Istiqlal, saya mengundang investor itu, reksadana. Saya mencari kata investasi dalam Al-Quran. Nggak ketemu, Mbak. Nggak ada memang investasi. Tapi kalau tanya ChatGPT, wah itu lengkap itu ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, perdebatannya, bahkan nantangin. Kamu mau saya buatkan makalah, kamu mau saya buatkan PPT dengan data-data, itu sampai segitu. Namun demikian ya Mas Wahab, jangan juga percaya semuanya, harus check and recheck lagi. Gunakanlah teks hard copy-nya At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Jalalain, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Al-Maraghi, Al-Manar, Al-Misbah, dan seterusnya. Ada 32 tafsir sekarang, Mbak ya. Itu harus ada di HP Anda atau di ChatGPT juga semua sudah ada ya. Jadi medsosnya memang perlu hati-hati Mas Wahab, kalau medsos kan ya itu banyak yang tadi istilahnya itu amatiran. Tapi website yang handal itulah Anda harus fleksibel, Anda harus siap berguru. Makanya sekarang ini ingat dulu Google kita anggap sebagai Profesor Dr. Kiai Haji Google ya. Nah, sekarang ini ChatGPT lagi mengalahkan Google itu. Google udah ketinggalan sekarang ini ya. Itu maksudnya Mas Wahab, silakan berinovasi, berkreativitas, berimprovisasi, memanfaatkan teknologi. Ya, saya sebentar lagi nih, ya, masih ada 10 menit ya. Iyalah. Oh ya, 45 Mbak ya, tinggal 10 menit. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih Prof. Andi, Masya Allah, kayaknya masih kurang ya waktunya, Masya Allah panjang dan lebar, tapi tetap mudah-mudahan nanti lain waktu Prof. Andi berkenan lagi ya Prof, sharing dengan kami di sini. Lalu saya siap Mbak. Nah itulah kita sekeluarga, macam-macam kekeluargaan kita ini, kesamaan kita, jadi saya senang sekali ya. Apalagi Dr. Imam ternyata sudah menjadi bertambah ornya lagi, rektor, doktor, rektor. Sehat selalu Prof. Sehat Ya. selalu Prof. Andi ilmunya. Sudah lama jadi traktor, sekarang bawa motor, ya sekarang sudah jadi motor di sana, ya motor di Jogja jadi motor karena jadi rektor, ya
Ya, kita harus ketemu lagi di Maluku Utara, Mam. Ya. Siap, Prof. Siap. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kayaknya cukup Jeh, Prof. Andi akan ada agenda berikutnya. Terima kasih kebersamaannya Prof. Mudah-mudahan ada kesempatan main ke Jogja juga ini insya Allah. Insya Allah. Salam gudeg, Mbak. Salam gudeg. Oh gudeg ya. Semoga ada kesempatan dan sehat selalu ya Prof. Ya, agak Teman-teman batuk sebelum dikit, maaf tadi agak batuk dikit Iya, masih. mungkin sebelum selesai kita foto bersama dulu ya Prof. Ya, Mas admin, ini gimana nih supaya pinnya hilang nih? Remove pin, oke. saya Mas, lindungi foto saya yang muda di belakang itu. wah, siapa lebih muda yang di depan ya ini Prof? Iya, saya pindah